Halo historian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Di balik selimut salju belahan utara dan sunyinya padang gembala di timur tengah, sebuah perayaan mulai bertunas. Di tengah kesunyian itu muncul sebuah titik balik, winter solstice atau titik balik matahari musim dingin. Inilah benih awal dari apa yang kelak kita kenal sebagai Natal, sebuah perayaan tentang harapan, kelahiran kembali, dan kemenangan cahaya atas kegelapan. Natal bukan sekedar angka di kalender, bukan juga sekedar peristiwa satu malam di sebuah palungan di Bethlehem. Dia adalah sebuah mosaik raksasa yang kepingannya dikumpulkan dari berbagai budaya, teologi, dan ambisi politik selama lebih dari 2 milenium. Mulai dari ritual pagan yang merayakan kembalinya matahari, dekrit kaisar-kaisar Romawi, hingga kehangatan rempah-rempah di pelabuhan-pelabuhan Nusantara. Tahukah historian bagaimana sejarah munculnya Natal? Dan bagaimana Natal bisa masuk ke Indonesia? Yuk tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan share video ini ke teman-teman kalian. Jauh sebelum gereja menetapkan tanggal 25 Desember, manusia praaksara di belahan bumi utara telah bergulat dengan titik balik matahari musim dingin, atau winter solstice. Di tengah kegelapan yang panjang, mereka merayakan harapan bahwa matahari akan lahir kembali. Di Skandinavia, suku-suku Jermanik dan Nordik merayakan Yule sejak akhir Desember hingga Januari. Mereka membakar batang kayu besar atau Yule log dan berpesta sampai kayu itu habis, yang bisa memakan waktu hingga 12 hari. Mereka percaya bahwa setiap percikan api melambangkan ternak baru yang akan lahir di musim semi mendatang. Di Roma, masyarakat merayakan Saturnalia, sebuah festival untuk menghormati Saturnus, dewa pertanian. Selama seminggu di bulan Desember, tatanan sosial dijungkir balikan. Budak menjadi tuan dan tuan melayani budak. Toko-toko dan sekolah ditutup agar semua orang bisa bersuka cita. Orang-orang saling bertukar hadiah kecil berupa lilin atau boneka tanah liat. Puncaknya terjadi pada 25 Desember 274 Masehi. Ketika Kaisar Romawi Aurelianus menetapkan perayaan Dies Natalis Solis Invicti, atau hari kelahiran matahari yang tidak terkalahkan. Matahari mulai menang, melawan malam yang panjang. Namun transisi terbesar terjadi ketika Kekaisaran Romawi mulai memeluk agama Kristen. Pada abad keempat, Paus Julius I memilih 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus. Mengapa tanggal itu? Alkitab tidak pernah menyebutkan tanggal pasti kelahiran Kristus. Pilihan ini adalah langkah strategis diakronik untuk mengadopsi dan menguduskan festival pangan Sol Invictus atau matahari yang tidak terkalahkan. Mengubah pemujaan matahari fisik menjadi penghormatan kepada terang dunia. Selama 3 abad pertama, gereja pada awalnya bahkan tidak merayakan ulang tahun Yesus. Fokus mereka adalah Paskah, kematian, dan kebangkitannya. Natal masih merupakan sebuah konsep yang tersembunyi. Gereja-gereja menyelenggarakan misa tengah malam, tetapi di luar gereja, suasananya lebih mirip karnaval jalanan daripada ibadah gereja yang tenang. Memasuki abad pertengahan,
Natal berkembang menjadi perayaan publik yang meriah namun seringkali liar. Di Inggris, Natal dirayakan dengan tradisi Lord of Misrule, di mana seorang rakyat jelata dipilih untuk memimpin pesta pora yang seringkali berakhir dengan kekacauan. Disinilah tradisi menyanyi dari rumah ke rumah atau caroling mulai muncul. Meskipun lagu-lagunya saat itu jauh lebih liar daripada lagu Natal modern. Natal pada masa ini adalah perpaduan antara spiritualitas yang dalam di dalam katedral dan pesta pora yang tidak terkendali di jalanan. Perubahan drastis terjadi pada abad ke-17. Ketika kaum Puritan berkuasa di Inggris, di bawah Oliver Cromwell, mereka melarang Natal. Mengapa? Karena mereka menganggapnya sebagai peninggalan kepausan yang penuh dosa dan tidak memiliki dasar alkitabiah. Larangan ini bahkan sampai ke Amerika Serikat. Seperti di Boston, siapapun yang merayakan Natal akan didenda. Natal sempat meredup menjadi hari kerja biasa, hingga sebuah revolusi budaya terjadi di abad ke-19. Natal yang kita kenal sekarang sebenarnya diciptakan kembali pada abad ke-19, khususnya di Inggris era Victoria. Charles Dickens melalui bukunya A Christmas Carol tahun 1843 mengubah wajah Natal dari pesta pora jalanan menjadi perayaan keluarga, kedermawanan, dan kehangatan di rumah. Di saat yang hampir bersamaan, Pangeran Albert, suami Ratu Victoria, membawa tradisi pohon cemara dari Jerman ke Inggris. Foto keluarga kerajaan di depan pohon Natal seketika menjadi tren global yang kita kenal sampai hari ini. Lalu, kapan Natal pertama kali menginjakan kaki di tanah Indonesia? Jawabannya terjalin erat dengan sejarah kolonialisme dan penyebaran agama Samawi di Nusantara. Pada era Portugis, Natal pertama kali dirayakan di tanah air melalui kedatangan bangsa Portugis yang mencari rempah-rempah. Setelah penaklukan Malaka pada tahun 1511, para pelaut dan misionaris Portugis seperti Franciscus Xaverius membawa imam Katolik ke Ternate, Tidore, dan Ambon. Sementara itu di Flores dan Timor, pengaruh Katolik Portugis sangat kuat. Sehingga tradisi Natal di sana sampai sekarang masih memiliki nuansa Mediterania yang kental. Setelah Belanda menggeser kekuasaan Portugis, pengaruh Protestan, terutama aliran Calvinisme, mulai mendominasi. Awalnya VOC tidak terlalu mementingkan penginjilan. Namun seiring waktu, gereja-gereja mapan berdiri, seperti di Batavia. Pada awalnya, Natal di bawah VOC cenderung lebih kaku dan fokus pada ibadah gerejawi. Namun seiring berjalannya waktu, terjadi asimilasi budaya yang unik. Di Betawi, muncul tradisi rabo-rabo, sebuah tradisi musik roncong dan menari bersama yang dibawa oleh keturunan orang-orang Portugis untuk merayakan sukacita Natal dan Tahun Baru. Pada abad ke-19, seiring dengan maraknya Zending atau misi Protestan dari Jerman dan Belanda, Natal mulai merambah ke pedalaman. Di tanah Batak, melalui jasa Ludwig Ingwer Nommensen, Natal menjadi momen penting bagi transformasi sosial. Di Minahasa, Natal diadopsi dengan sangat meriah, menyatu dengan budaya lokal yang gemar berpesta dan bersilaturahmi. Sejarah Natal di Indonesia bersifat diakronik, karena dia terus berubah warna mengikuti budaya lokal. Seperti di Jawa, muncul Wayang Wahyu, yaitu sebuah pertunjukan wayang kulit
yang mengisahkan kelahiran Yesus. Di Sumatera Utara, tradisi Marbinda, di mana masyarakat Batak menabung bersama untuk menyembelih hewan ternak demi pesta komunitas. Kemudian di Bali, Natal dirayakan dengan memasang penjor dan mengenakan pakaian adat Bali saat ke gereja. Kemudian ada Barapen atau bakar batu di Papua, sebagai cara komunitas merayakan syukur Natal dengan makan bersama. Itu tadi sejarah Natal. Dari api unggun suku Norse di hutan utara hingga kerlip lampu di pesisir Papua, sejarah Natal adalah bukti sejarah adaptabilitas manusia. Dia telah menempuh perjalanan ribuan tahun, melintasi samudra, bertahan dari larangan politik, dan meresap ke dalam pori-pori budaya lokal Indonesia. Natal hari ini bukan hanya milik satu kaum, melainkan sebuah narasi universal tentang harapan, keluarga, dan cahaya yang tetap bersinar meski di malam paling gelap sekalipun. Dia adalah jembatan yang menghubungkan masa lalu yang kuno dengan masa depan yang penuh persaudaraan. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.